Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di semester genap ini ya dengan keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi terakhir pada kelas 12 ya. Di semester ini kalian hanya membahas satu bab saja. Setelah itu kalian full belajar latihan soal untuk menghadapi ujian sekolah. Ya. Bapak harap kalian sudah mencetak LKPD yang sudah Bapak bikin, yaitu mengenai integral. Ya. Jangan lupa LKPD-nya dikasih nama kalian yang lengkap dan kelas kalian. Ya. Oke, silakan dibuka LKPD kalian halaman 1. Di situ terdapat kompetensi dasar ya, yaitu mengenai menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu pada fungsi aljabar ya. Kita mengingat dulu ya, mengingat apa itu variabel ya. Di situ di halaman pertama ada variabel, koefisien dan konstanta. Ya. Variabel itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya ya. Dan dilambangkan dengan huruf biasa. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya itu misalkan ada X, kemudian ada Y, ada Z, dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah variabel ada koefisien. Ya. Koefisien itu adalah suatu bilangan yang berada di samping variabel. Contoh, misalkan contohnya kita memiliki 2X ya. Di situ berarti koefisien itu adalah 2. Kemudian variabelnya itu adalah X ya. Gampang sekali, ini materi SMP kelas 7 ya. Kemudian ada lagi konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Contoh lagi ya. Contohnya adalah 4X ditambah 3. Di sini kita coba lihat variabelnya apa sih? Nah, variabelnya itu adalah X di situ ya. Koefisiennya berapa? Ada 4 ya, di situ ada angka 4. Kemudian konstanta. Konstantanya di situ berangka 3 ya. Jadi yang ada hurufnya itu dinamakan variabel, kemudian angka yang di sampingnya variabel disebut koefisien ya. Dan bilangan yang tidak memiliki variabel itu disebut konstanta. Ya. Itu baru kita hanya mengingat saja. Sekarang kita masuk ke pengertian dari integral. Integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, pada semester kemarin kita sudah belajar mengenai turunan, ya. Berarti kalau
integral adalah kebalikan dari turunan, berarti sifatnya juga memiliki perbedaan. Ciri khas dari turunan, kalau kita mengingat turunan yang kemarin, itu adalah pangkat turun dan pangkat berkurang 1. Itu adalah turunan. Kalau integral itu perbedaannya berada di sini. Pangkat bertambah 1. Nah, perbedaan di situ. Kalau turunan pangkatnya turun dan pangkatnya berkurang 1. Kalau integral itu ciri khasnya adalah pangkatnya bertambah 1. Ya, jangan sampai ketukar. Turunan pangkatnya berkurang 1, integral pangkatnya bertambah 1. Ya. Yang C itu ada jenis dan notasi integral. Jenis integral itu ada 2. Nah, tadi di atas di bagian KD di sini ada yang namanya integral tak tentu dan tertentu. Itu yang dinamakan jenis dari integral. Ya, jadi jenis integral ada 2, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Oke. Sekarang kan notasi atau penulisan dari integral tak tentu dan integral tentu. Nah, coba kalian perhatikan di sini notasinya. Letak perbedaan rumus yang atas dan bawah itu berada di sini, yang saya lihat ini. Nah, kalau yang atas itu tidak ada A sama B, yang bawah muncul A sama B. Kalau di atas itu tidak ada apa-apanya, itu disebut integral tak tentu. Karena tidak ditentukan nilainya berapa. Nah, kalau integral tentu itu di sini A dan B-nya itu ada berupa angka, disebut integral tentu. Ya. Keterangan f(x) itu adalah fungsi, ya. Fungsi yang akan diintegralkan. Diintegralkan. Kemudian di situ ada dx. Nah, dx itu merupakan apa sih? Penentu variabel yang akan ditambah 1. Maksudnya apa, Pak? Penentu variabel yang akan ditambah 1. Nah, tadi di atas integral itu pangkat bertambah 1. Nah, itu yang saya maksud. Penentu variabel, kalau variabelnya X, ya berarti nanti pangkatnya X bertambah 1. Kalau variabelnya Y, ya pangkat variabelnya bertambah 1. Penentu variabel. Karena di sini X berarti variabelnya nanti adalah X. Nah, tapi kebanyakan soal yang akan kita temui adalah X, ya. Kemudian A. A itu adalah merupakan batas bawah. Berarti batas bawah itu adalah nilai yang rendah. Kemudian yang B itu adalah batas atas. Ya. Itu istilah-istilah yang berada di integral. Sekarang perbedaan dari integral tak tentu dan integral tentu. Ya. Integral tak tentu tidak memiliki batas integral. Nah, ini nggak ada angkanya di integralnya. Integral itu yang kayak cacingnya itu loh. Nah, ini ya.
yang disebut integralnya tadi. Yang kayak cacingnya itu dinamakan integral. Jadi integral tak tentu itu tidak ada batasnya. Sedangkan integral tentu ada batas, yaitu batas bawah dan batas atas, ya. Kemudian integral tak tentu nanti hasilnya berupa fungsi. Sedangkan integral tentu nanti hasilnya berupa bilangan. Kenapa kok berbeda? Karena integral tak tentu itu tidak memiliki batas tadi, maka hasilnya suatu fungsi. Sedangkan integral tentu ada batasnya, jadi berupa bilangan, ya. Setelah itu kita lanjut di halaman selanjutnya. Kita akan membahas integral tak tentu itu seperti apa sih sebenarnya, ya. Sekarang konsep integral tak tentu. Pertama, ada integral. Jadi kalau ada cacing itu dibaca integral, ya. Integral a dx, ya. Dipunyai A adalah konstanta. A konstanta. Berarti apa tadi konstanta? Nah, konstanta itu tadi adalah suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Tidak ada variabelnya, ya. Kemudian integral A dx. Nah, ini perhatikan. Karena dx di dalamnya itu adalah x, berarti yang ditambah 1 adalah pangkat dari x. Karena di dalam D itu x, ya, bukan A. Karena yang ditambah 1 itu pangkat dari x, sedangkan di sini nggak ada x-nya. Ada nggak di sini x-nya? Nggak ada x-nya. Berarti integral A dx adalah AX. Alias apa? Kita tinggal menuliskan X saja. Plus C. Pak, C itu apa? Nah, C itu adalah konstanta. Kita nggak tahu konstanta itu berapa, ya. Pokoknya kalau di integral tak tentu semuanya nanti plus C. Oke? Nah, contoh nomor 1. Integral 2 dx yang ditambah pangkatnya itu adalah x-nya. Di sini tidak ada x, berarti tinggal nuliskan 2x saja. Tapi jangan lupa, di sini integral tak tentu, berarti nambah atau plus C. Ya. Kemudian nomor 2, integral min 6 dx. Min 6, karena di situ nggak ada x-nya, padahal yang ditambah adalah x, berarti tinggal munculkan x. Nah, plus C. Selesai, hanya seperti itu. Ya, gampang sekali. Nomor 2. Sekarang kalau kayak gini, ada fungsi integral AX tambah B dx. Nah, dipunyai A itu apa sih? Karena A itu di sampingnya X, ya. X tadi variabel, ya. X tadi variabel. Berarti A itu dinamakan koefisien, ya. Dan C, maaf ini bukan C, tolong diganti menjadi B. B tadi adalah konstanta. Pangkat dari variabel. Pangkat dari X berapa sih? Ini adalah 1, tapi tidak ditulis, ya. Berarti ini pangkat variabelnya adalah 1. Tolong perhatikan
penjelasan Pak Adi baik-baik ya. Integral AX plus B. Di sini ada ada variabel X-nya. Jadi pangkatnya ditambah 1. Berarti AX 1 tambah 1. Per 1 tambah 1. Ngikuti pangkatnya. Ya. Kemudian di sini ada B. B itu tidak memiliki variabel atau nggak punya X. Berarti sama seperti di konsep yang nomor 1, tinggal nambahkan X saja. B, X, plus, jangan lupa, C. Itu pasti. Ya. Kita tinggal sederhanakan saja, kita tinggal menambahkan, berarti A, X pangkat 2 ya, kan 1 tambah 1 ya, per 2 tambah BX tambah C. Gampang ya. Coba kita langsung ke contoh soalnya ya. Nomor 1, integral 2x tambah 4. Kita mengintegralkannya satu-satu ya. Kita fokus ke 2x-nya ya. Berarti 2x, karena di situ ada x-nya, berarti pangkatnya ditambah 1, berarti 1 tambah 1. Jangan lupa di per 1 tambah 1. Jangan lupa ya. Ditambah, nah ini ada angka 4, nggak ada variabelnya. Ini loh, ini kan nggak ada x-nya ya. Berarti tinggal nambahkan x saja. 4x plus c, jangan lupa ya. Oke, kita tinggal menghitungnya saja, tinggal menyederhanakan. Menjadi 2x pangkat 2 ya, per 2 ditambah 4x tambah c. Sama dengan berapa? Ini 2-nya kita coret. Nah, kita coret ini. Pangkatnya jangan ya, yang saya maksud dicoret itu bukan ke pangkatnya ya. Menjadi x kuadrat tambah 4x tambah c. Loh, gampang sekali. Ya. Contoh yang nomor 2. Integral 3x dx. Nah, berarti 3x, karena x-nya ada pangkat, berarti 1 tambah 1 ya. Ini saya hapus dulu. Jadi, saya tulis di sini 3x 1 tambah 1 ya, per 1 tambah 1. Nah, pas setelah itu bagaimana? Kita jumlahkan pangkatnya. Oke, 3x pangkat 2 per 2. 3 dan 2 ini tidak bisa kita coret. Ya sudah, biarkan seperti itu. Jangan lupa plus C. Ya, selalu plus C. Ya. Kemudian contoh yang nomor 3. Min 5x min 2. Ya, masih sama seperti tadi. Berarti saya tulis di sini min 5x 1 tambah 1 karena pangkatnya 1 ya. Per 1 tambah 1. Ngikuti pangkatnya. Dikurangi 2. Karena di situ 2-nya tidak ada x-nya, berarti kita nambah x. Nah, plus c. Kita hitung ya. Kita hitung pangkatnya. Jadi min 5x pangkat 2 per 2 min 2x plus c. Ya. Min 5 ini dengan 2 tidak bisa kita coret, jadi biarkan seperti itu. Ya. Sangat gampang. Konsep dasar yang terakhir untuk integral tak tentu, ya, yaitu yang nomor 3. Integral AX pangkat N tambah BX tambah E dx. Nah, ini semakin panjang. Ya.
Mari kita bedah pelan-pelan. Di sini variabelnya X ya, karena di dalam D itu ada huruf X, berarti X-nya itu adalah variabel ya. Kemudian A itu merupakan koefisien dari X pangkat N ya. B itu adalah koefisien dari X ya. E itu adalah konstanta karena apa? Tidak ada variabelnya, dan N itu adalah bilangan pangkat. Sekarang kita tinggal mengintegralkannya. Nah, hati-hati. Kita tinggal menambahkan pangkat 1. AX pangkat N. Nah, di sini ada AX pangkat N. Tinggal nambahkan plus 1. Ya. Terus bawahnya per N plus 1. Di sini ada BX. X-nya itu berpangkat 1 ya. Berarti BX pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Ya. Kemudian ditambah. Di sini ada E. E dia sendirian, tidak ada X-nya. Berarti tinggal nambahi E X plus C. Sangat gampang sekali. Kita sederhanakan lagi. Ya, menjadi A dipangkatkan N plus 1 per N plus 1 ya. Ditambah B X pangkat berapa ini? 1 tambah 1, 2 ya. Per 2 ditambah EX tambah C. Aduh Pak, mumet, pusing Pak karena huruf semua. Ya, kita masih dalam konsep. Sekarang masuk ke contohnya yang sudah ada angkanya. Insya Allah kalau sudah ketemu angka kalian bisa. Ya, perhatikan penjelasan Pak Adi baik-baik. Nanti jika Pak Adi mengalami kesalahan tolong dikoreksi ya. Contoh nomor 1, integral 3x kuadrat plus 2x min 6. Sekarang kita fokus ke 3x pangkat 2. Tulis di sini 3x pangkat 2. Tambahkan 1 pangkatnya. Nah, pernya tinggal ngikuti atasnya. Berarti 2 tambah 1. Tambah, setelah itu ini 2x. Tulis 2x. Karena di situ X-nya tidak ada pangkat, berarti dia sebenarnya ada, cuman tidak kelihatan, yaitu berpangkat 1. 1 tambah 1 per ngikuti 1 tambah 1. Min 6. Tidak ada variabelnya, tinggal nambahi X. Ya, plus C. Tinggal kita sederhanakan lagi, berarti 3x pangkat 3 ya per 3 ditambah 2x pangkat 2 per 2 min 6x plus C. Kita sederhanakan yang bisa kita coret, yaitu 3 sama 3 ini bisa hilang, 2 sama 2 juga bisa hilang. Ya, kita tinggal sederhanakan lagi sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 6X plus C. Voilà. Selesai. Loh, gampang kan kalau tidak ada huruf-huruf A, B, E, ya kan? Gampang. Setelah itu contoh yang terakhir ya, yaitu di nomor 2. Ada integral ini sangat panjang ya, hati-hati. Oke. Sekarang fokus ke 2x pangkat 3-nya. Yo, tulis 2x pangkat 3. Langsung tambah 1 per 3 tambah 1 ya. Min
Di sini ada 5x pangkat 2. Berarti tambah 1 lagi. Nah, gitu. Ya, kemudian plus 8x berarti 8x berpangkat 1 ya. Berarti 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Kemudian min 8. Nah, min 8 apa? Tidak ada variabel, berarti tinggal nuliskan variabelnya yaitu x. Jangan lupa plus c, ya. Kalau sudah, kita tinggal menghitung. Oke. Berarti ini 2x pangkat berapa ini? 3 tambah 1, 4 ya. 4 per 4 dikurangi 5x pangkat 3 per 3 ditambah 8x pangkat 2 per 2 dikurangi 8c. Kok 8c? Maaf, 8x ya. Min atau plus c. Ada enggak yang bisa kita coret? Ada, ya. 2 ini sama 4. 2 bagi 4 atau 4 bagi 2 berapa sih? Coretnya 2 atau sisa 2. Ini 8 dibagi 2 jadi 4, tapi 4-nya di atas, ya. Dan ini saja yang bisa kita coret. Nah, kita tinggal nuliskan kesimpulannya. Berarti x pangkat 4 per 2 dikurangi 5x pangkat 3 per 3 ditambah 4x kuadrat min 8x plus c. Ya, tolong kalian mengerjakannya pelan-pelan biar tidak ada kesalahan. Ya, Pak, itu kenapa pangkat dan bawahnya nggak bisa kita coret? Contoh ya, ini. Pak, ini kan ada angka 4, kemudian ada angka 2. Kenapa nggak dicoret, Pak? Karena berbeda. Ya, berbedanya gimana? Yang satu pangkat, yang satunya bukan. Angka 4 itu pangkat. Ini loh. Angka 4 ini tuh pangkat, tapi 2 itu bukan. Jadi jangan dicoret, nggak bisa. Ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf video ini agak panjang karena Pak Adi menjelaskannya secara pelan-pelan agar apa? Penjelasan Pak Adi biar lebih detail, ya. Jika kalian masih merasa bingung dengan video Pak Adi, silakan putar kembali videonya. Jika masih belum paham juga, silakan hubungi Pak Adi melalui WhatsApp. Boleh bertanya bagian mana yang belum paham. Ya, jika Pak Adi mengalami kesalahan, tolong Pak Adi dikoreksi agar Pak Adi bisa memberikan koreksian yang lebih baik. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.